Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program Bicara Sudut Pandang. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan AKBP Nuryono SH/SIKMM, Kapolres Oku Timur. Assalamualaikum Bapak. Ya, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema peranan Polres dalam mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Oku Timur. Pemirsa Oku TV, saat ini saya bersama dengan Pak Nuryono ini sudah menjalankan protokol kesehatan ya Pak ya. Kita sudah vaksin ya Pak? Sudah. Alhamdulillah sudah vaksin lengkap dan juga sudah melakukan protokol kesehatan. Jadi mohon izin untuk kita bincang-bincang pada hari ini. Kita melepas masker ya Pak ya. Baik, pemirsa Aku TV, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan AKBP Nuryono selaku Kapolres Oku Timur. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di bumi Sebiduk Sahaluan Kabupaten Oku Timur Pak, karena AKBP Nuryono ini menjadi Kapolres Oku Timur kurang lebih baru satu bulan ya, sejak 23 Februari 2022 yang lalu menjadi Kapolres Oku Timur. Nah, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi mengenai peranan Polres dalam mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Oku Timur, kita perkenalan dulu apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Oku TV yang saat ini tengah menyaksikan di channel YouTube Diskomin. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebagai orang baru di jajaran Timur ini, mungkin saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nuryono, kemudian pangkat saya AKBP. Terkait dengan kedinasan saya, sebelumnya saya menjabat sebagai Kapolres di Lubuk Linggau, dan pertanggal sebetulnya kalau TR-nya atau surat perintahnya keluar udah bulan Januari ya, cuma karena ada sebelum kita serah terima itu ada jeda waktu, jadi tanggal 23 Februari saya baru merapat atau melaksanakan kedinasan di Oku Timur. Seperti itu. Saya alumni Akademi Kepolisian tahun 2002. Kemudian sebelum dinas di Sumatera Selatan ini, saya sebelumnya di Bangka Belitung dan juga pernah di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sekarang saya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolres di Oku Timur, seperti itu. Kalau aslinya sendiri Pak? Saya asli orang Jawa, asli saya lahir di Pekalongan ya, di Jawa Tengah, seperti itu. Oke, baik, itu perkenalan kita bersama AKBP Nuryono, Kapolres Oku Timur ya. Baik, kita akan langsung ke program-program nih Pak. Jadi mungkin dalam 1 bulan tiba di Oku Timur, ini langsung apa saja sih yang dilakukan untuk mengenal wilayah Oku Timur ya pasti? Ya, baik. Jadi sesampainya saya di sini setelah melaksanakan serah terima jabatan di Polda Sumatera Selatan, tentunya saya harus mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di Oku Timur ini. Dan kemarin kita sudah melakukan kunjungan kerja dan juga sekaligus memantau bagaimana sikap Kamtibmas yang ada. Dan memang setelah saya masuk dan juga menampung daripada informasi yang berkembang di masyarakat, ya, masih banyak daripada masyarakat kita yang mengalami tindak kejahatan. Nah, inilah yang menjadi perhatian kami, tentunya sebagai aparat keamanan, aparat kepolisian di Oku Timur ini, untuk memberikan rasa aman dan juga pengungkapan terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi. Dan sebelumnya, sebelum saya masuk pun sudah ada kejadian itu, Bu. Iya. Jadi ada perampokan guru honor ya, yang telah mengurus skepnya, berkasnya, tapi kendaraannya malah dibegal oleh para pelaku. Ya, dan itu cukup viral. Alhamdulillah. Dan kemarin
alhamdulillah sudah bisa kita ungkap juga ya, kerjasama dengan Polda dan juga baik Polda Sumatera Selatan maupun juga Polda Lampung Timur, Polres Lampung Timur, dan pelakunya sudah kita bisa amankan. Nah, kemarin juga ada beberapa kasus-kasus yang viral juga yang alhamdulillah sudah bisa kita ungkap. Ya, nah tentunya ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi dan juga jangan takut, ya, jangan takut kita memberikan informasi kepada aparat kepolisian, karena sedikit banyaknya dari informasi yang ada itu akan membantu kita dalam melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Tapi kalau masyarakat kemudian tidak memberikan informasi, ya, khususnya bagi mereka yang mengetahui, ya, dan takut menjadi saksi, akhirnya kita juga pasti akan kesulitan. Nah, oleh sebab itu kami juga mengedepankan beberapa program, ya, program untuk supaya di wilayah Oku Timur ini kita bisa menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, yang aman. Yang pertama yaitu adalah saya ingin mengajak masyarakat juga merasa bagian daripada keamanan ini, atau saya ingin mengajak kepolisian masyarakat kepada seluruh masyarakat di Oku Timur ini, sehingga selain diawali dengan menjadi polisi untuk diri sendiri, yang kemudian bisa dilanjutkan nanti menjadi polisi untuk orang lain, untuk lingkungannya, dan juga untuk kabupaten di Oku Timur ini, kan seperti itu. Nah, kalau kita sudah bersama-sama kompak, solid, ya, saya yakin para pelaku kejahatan mikir dua kali untuk melakukan kejahatan di wilayah kita, seperti itu. Selain juga kita, saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran Polsek dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memasang CCTV atau alat pantau yang bisa memantau bagaimana situasi dan kondisi di titik-titik rawan. Nah, kemarin pada saat saya kunjungan ke beberapa wilayah Polsek, ya, saya sampaikan di mana titik rawan, sedapat mungkin kita bisa memantau situasi di sana dengan CCTV, karena ini adalah salah satu bagian teknologi, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita untuk menciptakan keamanan. Nah, seperti kita tahu, saya kadang menganalogikannya seperti ini. Sekarang seperti di Palembang sudah ada ETLE, ya, tilang elektronik. Nah, kalau misalnya kita lihat dari jauh, ada lampu ETLE ini nyala. Nah, sekarang kayak banyak apa yang dilakukan? Pasti kan buru-buru apa nih? Sabuk pengaman langsung dipasang, kan gitu. Nah, kalau misalnya jangan sampai kita kemudian nanti menjadi dikatakan melanggar dan mendapatkan tilang yang dikirim ke alamat rumah, kan gitu. Nah, sama seperti kalau kita masang CCTV di titik-titik rawan, setidaknya itu bisa mengurangi daripada bertemunya niat dan kesempatan, sehingga para pelaku berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Kalau misalnya dia ingin melakukan kejahatan, dia kemudian sadar, oh, ini ada CCTV yang memantau kita, paling tidak bisa mengurungkan niat maupun kesempatan, sehingga atau membatalkan dia tidak melakukan tindak pidana. Dan ini juga memberikan rasa aman untuk para pengguna jalan, untuk para masyarakat kita yang ingin bertransaksi, ya kan, yang melakukan kegiatan kita sehari-hari seperti apa, jadi aman semuanya. Nah, inilah yang kemudian saya menyampaikan kepada para Kapolsek jajaran dan juga anggota saya. Memang ini masih swadaya, ya, swadaya. Setidaknya kita ada upaya untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah kita. Nah, program yang saya usung ini, saya membuat tagline Polres Oku Timur Siap. Nah, siap ini artinya S ini adalah sinergi. Nah, saya ingin Polres Oku Timur bersinergi dengan instansi terkait dan juga stakeholder yang ada, dan juga kepada seluruh masyarakat kita bersinergi, ya, untuk menciptakan rasa aman ini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah inovatif. Nah, inovatif inilah yang ayo kita sama-sama berinovasi untuk bisa menciptakan rasa aman. Salah satunya tadi kita memasang CCTV tadi. Nah, walaupun memang sekarang masih swadaya, ya, mudah-mudahan nanti ada dukungan dari pemerintah daerah, dan ini juga
kami mohon dukungan juga kepada seluruh lapisan masyarakat ya, karena memang ini kita lakukan semata-mata untuk menjaga supaya situasi dan kondisi di Oku Timur ini aman, kan seperti itu. Kemudian yang hanya adalah akuntabel. Akuntabel itu artinya semua yang kita lakukan, kita laksanakan ini dapat kita bertanggungjawabkan. Ya tentunya harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan regulasi dan juga aturan hukum yang berlaku. Nah kemudian yang P-nya adalah presisi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, kita untuk menjadi polisi yang presisi, yang prediktif, yang responsibilitas, dan juga transparansi yang berkeadilan dalam melakukan upaya penegakan hukum, kan seperti itu. Nah inilah yang menjadi tujuan akhir kita, bahwa kita harus bisa menjadi polisi yang presisi, kan seperti itu. Nah, namun dari hal tersebut kami rangkum bahwa sebetulnya siap ini juga kita artikan bahwa Polres Oku Timur benar-benar siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Oku Timur. Seperti itu. Baik. Jadi betul-betul program yang bisa memberikan rasa aman nyaman kayak buat masyarakat. Nah, untuk langkah-langkah dan strategi tadi juga sudah di programnya. Untuk langkah-langkah dan strategi yang dilakukan agar menciptakan Kaptimmas ini sendiri. Ya, jadi begini, dari apa yang sudah saya sampaikan, tentunya kemarin sudah saya sampaikan kepada seluruh anggota sejajaran. Ya alhamdulillah hasilnya sekarang bisa dirasakan, Mbak. Hasilnya dirasakan. 1 minggu terakhir kita sudah melakukan beberapa pengungkapan kasus. Ya. Nah, yang terakhir adalah kemarin pencurian kotak amal yang kemarin sangat meresahkan di daerah Belitang 1, daerah Belitang 2, itu bahkan sampai 5 kali kejadian, dan ternyata pelakunya satu orang ini ya sama. Dan alhamdulillah dari pantauan kami, dan juga itu termasuk data pendukungnya juga dari rekaman CCTV ini yang saya sampaikan tadi, ini sangat efektif sekali. Kita bisa menganalisa dan juga mengetahui oh ini pelakunya, dan memastikan betul ini pelakunya, seperti itu. Kadang informasi kemarin juga kita tanya kepada masyarakat, nah ini masih ada keengganan dari masyarakat kita memberikan informasi. Nah dari data-data tersebut, dari petunjuk tersebut, alhamdulillah kita bisa ungkap. Dan kemarin pun Ketua MUI juga melihat langsung, bahkan sempat kita berdiskusi, berdialog dengan si tersangka, ya komunikasi dinyampaikan sudah berapa kali, sudah 5 kali Pak. Sangat meresahkan. Nah inilah dari kejadian ini, saya juga meminta kepada seluruh masyarakat, ayo jangan takut untuk memberikan informasi. Itu tentunya kita akan melakukan penindakan, dan saya juga sudah perintahkan kepada seluruh jajaran untuk kita berada di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran polisi, gitu. Jangan kemudian nanti ada apa nih polisinya kemana, ada kejadian kok tidak terungkap seperti ini. Alhamdulillah bisa kita ungkap, dan tentunya dari informasi masyarakat. Kemudian juga ada beberapa kasus yang kemarin juga viral, yaitu penodongan dan juga begal kepada siswi kita di daerah Belitang 3 yang viral, dan itu pun bisa kita ungkap. Ya alhamdulillah, ya dengan strategi yang saya buat, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa mengungkap kasus-kasus yang ada di Oku Timur ini. Seperti itu. Dan peranan masyarakat juga penting ya, Pak ya? Penting. Untuk membantu pengungkapan, dan kita berharap bersama bahwa nanti kedepannya tidak akan ada lagi kejahatan di Kabupaten Oku Timur. Nah, ini dari 20 kecamatan, boleh tahu Pak, kita memiliki berapa polsek? Kita ada 11 polsek ya. Ada 11 polsek. Ya. Dan itu sudah dikunjungi semuanya? Alhamdulillah sudah. Ya. Dari hasil kunjungan ke 11 polsek itu apa yang ingin disampaikan? Ya, jadi dari 11 polsek yang sudah saya kunjungi, setidaknya saya bisa mengetahui bagaimana masyarakat kita yang ada di sana, kemudian juga kondisi anggota saya yang ada di sana, kondisi polsek, bagaimana sikap Kaptimmas yang ada, bagaimana hubungan masyarakat kita, gitu kan. Dan memang di sini sangat majemuk ya. Di Oku Timur ini ada
mungkin inilah gambaran Indonesia kecil ya, Indonesia miniatur ya, lengkap. Ada Jawa, ada Batak, kemudian ada Bali, kemudian ada Komering, gitu kan, ada Palembang. Nah, semuanya berkumpul di sini. Bahasa pun sama, bahasa bermacam-macam gitu ya. Nah, ini gambaran. Tapi pada intinya kalau kita semua kompak, kita semua bersatu, mudah-mudahan situasi Kamtibmas yang kita inginkan, yang kondusif, yang aman, yang nyaman, masyarakat yang bisa beraktivitas, bisa kita capai. Seperti itu. Baik, nah untuk kebutuhan personil kepolisian sendiri dari 20 kecamatan dengan wilayah yang lumayan cukup luas dengan 11 polsek itu agak kesulitan nggak sih Pak? Ya sebetulnya kalau kita bicara ideal, ya memang belum ideal ya. Kita harus melakukan penambahan, ya baik personil maupun mako kita. Memang saya rasa beberapa lokasi yang kemarin sudah kita lihat sudah cukup kayaknya untuk bisa kemudian kita jadikan atau dirikan polsek baru, karena memang seharusnya satu kecamatan satu polsek gitu kan. Nah, memang ada beberapa yang satu polsek itu membawahi 3 kecamatan, 2 kecamatan. Nah, inilah yang kemarin sudah saya sampaikan untuk mendata dan juga mengajukan untuk didirikan di sana polsek baru. Nah, di sana ya tentunya prosesnya kan butuh proses ya. Prosesnya mungkin kita nanti buat dulu subsektor di sana, kemudian nanti akan kita kembangkan sehingga nanti bisa didefinisikan menjadi polsek baru. Gitu. Ya paling tidak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tempat itu menjadi tempat atau wilayah tersebut menjadi wilayah yang aman dan kondusif seperti itu ya, dan personilnya cukup yang harus disiapkan. Baik, pemirsa Auto TV, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Nuryono. Masih banyak hal-hal yang ingin kami tanyakan kepada beliau seputar masalah peranan Polres dalam Kamtibmas di Kabupaten Oku Timur Bumi Sugidu Sahaluan. Tapi kami akan kembali setelah yang satu ini. Ini mau jalan, bentar lagi nyampe. Iya. Woi, bawa mobil yang bener dong. Selamat siang Ibu. Ibu telah melanggar peraturan lalu lintas. Iya, saya tahu. Saya nggak lihat rambu, tapi saya buru-buru mau arisan. Suami saya itu polisi loh. Boleh saya lihat SIM dan STNK-nya Ibu? Bentar ya. Mana sih tadi Mas mendompet? Selamat siang Ibu, bisa tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ya, bentar. Apa? Ibu bisa turun sebentar dari kendaraan. Pak, Mama lagi buru-buru. Soalnya mau arisan. Ibu telah melanggar peraturan lalu lintas. Papa apaan sih, Pak? Ibu bisa menghadirinya ke persidangan atau bisa membayar dendanya. Ada satu hal yang akan aku ceritakan tentang seseorang yang teramat aku sayang. Raganya memang jarang di sisi karena dia jauh di belahan lain Ibu Pertiwi. Rasanya sungguh pilu. Bertemu via suara mana cukup. Lama banget Papa kesininya. Mulanya aku tak mau mengerti. Apalagi saat dia malah pergi dan takkan pernah kembali lagi. Namun saatku semakin tumbuh, ada rasa yang teramat utuh. Pengabdian yang tumbuh dari cinta dan kasih. Mana ada batas yang menengahi. Dan saya ambil alih. Seluruhnya. Siap! Siap! Dan kini aku ingin menjadi sepertimu. Iya, pemirsa Auto TV kembali bersama saya Sri Agustati dan AKBP Nuryono, Kapolres Oku Timur. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, tadi Bapak sempat menyampaikan ada slogan siap tadi. Salah satunya adalah dengan inovasi. Ini pelayanan apa saja sih Pak yang dilakukan untuk mempermudah? Inovasi apa saja yang dilakukan untuk mempermudah
masyarakat Oku Timur? Iya. Jadi ada beberapa inovasi yang terus saya minta terus kita kembangkan ya, artinya terus memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, gitu kan. Sebagai contoh, kaitannya dengan misalnya ingin melapor, kadang melapor ini sulit ya, mereka takut lah, kemudian enggan datang ke Polres. Ada sedikit menyeramkan katanya. Betul. Nah, kita juga punya kontak 110 dan itu aktif, ya monggo silahkan bisa. Kemudian kita juga punya aplikasi Amani ya. Nah, Amani juga ada, bisa di download di Play Store. Di sana kita bisa melaporkan kalau memang ada yang ingin dilaporkan, baik ada yang tindak kejahatan, kemudian laka lantas dan seterusnya. Kemudian juga ini yang sedang kami gagas dan nanti akan kita launching, itu ada pelayanan SKCK keliling. Nah, memang pelayanan SKCK keliling ini ada juga yang secara online, kemudian nanti kami akan mendatangi tempat-tempat di mana yang banyak mendaftarkan online itu, sehingga tidak perlu masyarakat datang ke Polres, kita nanti yang mendatangi ke sana, sehingga mempermudah. Nah, jadi ada yang ingin bekerja, ingin keperluan misalnya untuk persyaratan apa, bisa mengurus SKCK online itu, SKCK itu di SKCK keliling tersebut. Termasuk juga untuk SIM ya, untuk pelayanan SIM, kemudian juga pembayaran pajak, ya kita juga terus memberikan pelayanan yang terbaik dengan juga sistem keliling ya, SIM keliling, kemudian juga pembayaran pajak yang keliling. Jemput bola. Nah, kemudian juga gini ya, kami sering melihat ini kan lagi kami pantau terus, ini banyak juga masyarakat yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang tidak resmi. Nah, inilah yang juga menjadi perhatian kami dan juga pemerintah daerah. Kalau misalnya masyarakat menggunakan kendaraan yang resmi, tentunya kan akan mendukung daripada pembangunan, karena pajaknya kan masuk, kan seperti itu ya. Dan ini pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ayo kita taat pajak, kita menggunakan kendaraan-kendaraan yang aman, kendaraan-kendaraan yang resmi, yang bukan malah kemudian nanti menjadikan kendaraan yang kita gunakan adalah patut dicurigai, kan seperti itu. Jadi itu inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, ini karena menjelang Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, ini persiapan apa sih yang dilakukan untuk memberikan kenyamanan menjalankan ibadah puasa? Baik, ya kaitannya dengan sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, yang tentunya sebagai umat beragama dan juga kita sebagai aparat keamanan harus bisa menjamin masyarakat kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan aman ya, dengan baik. Nah, terlebih dalam situasi pandemi COVID seperti ini dan memang juga belum berakhir ini, belum berakhir. Nah, saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama kita menjaga tetap protokol kesehatan yang pertama, yang kedua kita menjaga kerukunan dan juga toleransi yang beragama supaya kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan khususnya umat Muslim ini dengan baik seperti itu. Dan tentunya kami dari aparat keamanan juga kan meningkatkan keberadaan kita di masyarakat seperti itu. Baik, Bapak tadi sudah sempat berkeliling di Kabupaten Oku Timur ini untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Nah, kalau sinergitas dengan lembaga-lembaga lain misalnya seperti TNI dan lain sebagainya, ini apa yang ya tentunya pasti kami lakukan ya dengan teman-teman dari TNI, bahwa di sini juga banyak dari Armet, kemudian dari Poslatu, dari Kodim. Kita sama-sama terus bersinergi. Ya, bahkan bisa dilihat dalam pencapaian vaksin di wilayah kita. Ya, saat ini saya ingin sampaikan bahwa kita untuk vaksin pertama sudah mencapai 90%, Bu, alhamdulillah. Untuk vaksin kedua kita sudah mencapai 70%. Nah, memang tinggal vaksin ketiga ini kita harus tingkatkan kembali biar capaian kita meningkat. Nah, dari sini saya sudah terlihat bahwa kita bersinergi dengan teman-teman TNI untuk melaksanakan vaksinasi, dengan teman-teman dari
puskesmas, dengan dinas kesehatan. Kita terus pagi, siang, malam untuk mengejar, untuk menyehatkan masyarakat. Karena seperti kita tahu bahwa keselamatan masyarakat ini adalah hukum tertinggi yang harus kita jaga, seperti itu. Baik, Bapak, mudah-mudahan dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan ini akan memberikan rasa nyaman, aman, dan juga suasana yang kondusif ya di Kabupaten Oku Timur, Bumi Subiduk Sahaluan. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan masih seputar persoalan Kamtibmas buat masyarakat Oku Timur. Ya. Baik, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah mari kita seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur kita bersatu padu, kompak, ya, solid untuk menjaga situasi Kamtibmas ini menjadi bagian dari keamanan, ya, untuk menciptakan Oku Timur yang lebih baik, yang lebih aman, sehingga masyarakatnya bisa melakukan aktivitas secara nyaman, ya, tanpa adanya rasa takut dan ancaman, seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa Oku TV. Inilah bincang-bincang kami dengan AKBP Nuryono, SH-SIKMM, Pak Polres Oku Timur, tentang peranan Polres dalam mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten Oku Timur. Semoga saja dengan berbagai upaya inovasi yang dilakukan ini akan dapat memberikan rasa aman, nyaman bagi masyarakat sehingga kita bisa mewujudkan Kabupaten Oku Timur yang maju, lebih mulia. Kami akhiri bincang-bincang kita pada hari ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.